Sejumlah negara dilaporkan mulai meninggalkan dolar AS sebagai mata uang dalam bertransaksi. Hal ini dilakukan dalam sebuah gerakan yang dikenal sebagai dedolarisasi. Dalam upaya ini, negara-negara tersebut akan beralih menggunakan mata uang lokal maupun yuan Cina saat melakukan transaksi. Berikut deretan negara yang mulai bergerak meninggalkan dolar AS. Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa 2/3 dari perdagangan bilateral antara Rusia dan Cina dilakukan dalam mata uang rubel dan renminbi. Kedua negara ini juga memiliki 80 proyek bilateral penting senilai 165 miliar dolar AS. Mereka bekerja sama dalam bidang energi, rekonstruksi pesawat sipil, pembuatan kapal, dan manufaktur mobil. Tak hanya itu, Putin juga mendukung penggunaan yuan Cina dalam transaksi antara Federasi Rusia di Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin. Selain Putin, Presiden Cina Xi Jinping juga mengumumkan bahwa Cina akan menggunakan yuan untuk membeli gas alam cair dari Uni Emirat Arab. Dilaporkan, kesepakatan tersebut terjadi antara perusahaan minyak lepas pantai nasional Cina milik negara dan perusahaan Prancis Total Energies. Hal ini merupakan kabar yang berarti bagi Cina karena perusahaan Eropa bersedia melakukan transaksi dalam yuan bukan dolar AS lagi. Brazil juga tak ketinggalan untuk ikut meninggalkan dolar AS. Tak hanya berdagang dengan menggunakan mata uang lokal, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan ia mendukung pembuatan mata uang baru untuk perdagangan antara Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Ia juga meminta negara-negara BRICS berhenti menggunakan dolar AS dalam perdagangan lintas batas. Selain Brazil, Argentina juga ikut meninggalkan dolar AS. Diketahui sejak April lalu Argentina telah berdagang dengan Cina dengan menggunakan mata uang yuan. Menteri Ekonomi Argentina, Sergio Massa, menyatakan negara tersebut membayar impor Cina dalam yuan untuk menjaga cadangan dana internasionalnya. Argentina sendiri tengah berjuang melawan krisis cadangan dolar AS di tengah penurunan tajam ekspor pertanian akibat kekeringan bersejarah serta ketidakpastian politik menjelang pemilu di negaranya. Sedangkan dari Asia, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN telah berkumpul untuk membahas hal ini pada 28 hingga 31 Maret 2023 lalu. Menurut sumber yang beredar, mereka mendiskusikan cara mengurangi ketergantungan pada dolar AS, euro, yen, dan pound sterling dalam transaksi keuangan dan beralih menggunakan mata uang lokal. ASEAN juga mengembangkan sistem pembayaran digital lintas batas yang memungkinkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan regional. Dari Asia Selatan, India juga dilaporkan meluncurkan kebijakan perdagangan luar negeri yang memungkinkan penggunaan rupiah dalam perdagangan dengan negara-negara yang menghadapi kekurangan dolar AS. Kebijakan ini telah diterapkan bersamaan dengan Rusia, Mauritius, Iran, dan Sri Lanka. India juga merupakan salah satu negara yang mendukung dedolarisasi guna mengurangi ketergantungan dolar dan menghindari resiko terkena masalah keuangan global jika disanksi oleh AS. Selain itu, India kini juga tengah mengembangkan bisnis dengan Rusia dan Cina.